Terima kasih. Kita semua tahu kalau merek merupakan identitas bagi sebuah perusahaan ya. Sehingga kesamaan penyebutan bisa menyebabkan kebingungan dari masyarakat. Hal ini dirasakan oleh saya pemilik merek Bening yang bergerak di bidang klinik kecantikan. Apalagi diperparah dengan berita yang santer beberapa waktu terakhir ini mengenai peredaran krim label biru yang direview oleh seorang dokter terkenal ya. Itu juga membawa dampak yang buruk buat klinik saya, klinik Bening, karena penyebutan namanya sangat mirip. Jadi masyarakat Surakarta tempat klinik Bening milik saya berdiri seringkali menduga bahwa klinik Bening termasuk salah satu dari cabang yang menjual krim racikan ini atau menjadi bagian dari klinik tersebut. Nah, hal ini sangat mengganggu kelangsungan klinik Bening karena kedua merek mempunyai persamaan dalam pembacaan dan seringkali dianggap oleh masyarakat sebagai klinik yang sama dan menyebabkan mereka pasien-pasien itu salah masuk. Contohnya seperti ada salah satu pasien, Mbak Elmatiana ya, Teh Elmatiana, pada waktu ke Solo ternyata turun di tempat yang salah sampai akhirnya harus menelpon ke klinik baru sampai ke tempat yang benar. Jadi sangat menyesatkan pasien-pasien saya. Apalagi merek tersebut juga sering melakukan publikasi dengan artis-artis besar dan influencer-influencer ya, seperti yang tentu sudah dikenal oleh masyarakat, sehingga keberadaan merek saya yang sudah sejak awal Bening menjadi seolah-olah disamakan atau terkaburkan menjadi bagian dari mereka. Nah, karena itu saya sebagai pemilik merek dagang yang telah mendaftarkan lebih dahulu ya ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada kelas 44 sejak tahun 2010. Baru kemudian tahun 2017 ada pihak lain yang mendaftarkan merek dagang Bening dengan kelas yang sama, yaitu di kelas 44. Nah, seperti kita ketahui, merek merupakan hak kekayaan intelektual yang berbentuk gambar, nama, kata, tulisan yang bertujuan untuk membedakan barang atau jasa dalam kegiatan perdagangan. Sehingga pentingnya sebuah merek untuk dilindungi oleh hukum. Dalam sistem hukum di Indonesia mengenal asas konstitutif yang artinya first to file principle. Artinya siapa yang mendaftarkan merek lebih dulu maka dialah yang berhak atas merek tersebut dan patut memperoleh perlindungan hukum dari negara. Pihak lain tentu tidak diperbolehkan mendaftarkan suatu merek yang memiliki persamaan pada pokoknya atau persamaan pada keseluruhannya dengan merek yang telah terdaftar lebih dahulu, termasuk persamaan penyebutan. Oleh karena itu saya melakukan upaya hukum, yaitu mengajukan gugatan pembatalan merek di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan register perkara nomor 58/PDT Sus HKI/merek 2023 PN Niaga Jakarta Pusat untuk mendapatkan kepastian hukum. Tentunya harapan saya proses peradilan ini bisa berjalan dengan semestinya dan juga permohonan saya untuk pembatalan merek dapat diterima oleh hakim dan merek Bening dapat dibatalkan. Terima kasih. Pak Us tadi sama saksi ahli. Pada hari ini acara pemeriksaan ahli. Memang dalam ketentuan pembuktian perdata ahli ini memang tidak ada, tapi dalam praktek ahli ini adalah untuk meyakinkan persidangan. Dari keterangan ahli yang disampaikan, kita sudah mempertanyakan terkait dengan sistem first to file. Sistem first to file itu terkait dengan pendaftar pertama. Terus kemudian apa yang dimaksud dengan persamaan pada pokoknya? Persamaan pada pokoknya ini kan harus dijelaskan bahwa seperti apa, doktrinnya seperti apa, sehingga itu dikatakan ada similarity. Bahkan kemudian sudah dijelaskan oleh ahli adanya patokan-patokan yang sudah ditetapkan oleh beberapa patokan ya, seperti misalkan di di trademark simposium di Cannes Prancis, terus kemudian juga ada yang namanya common guideline ASEAN ya, terkait dengan substantif eksaminasi yang berlaku di ASEAN. Kemudian mungkin untuk lebih jelas bisa dijelaskan oleh Pak Ari sebagai ahli di persidangan tadi. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Jadi teman-teman tadi memang
terkait dengan pemeriksaan ahli, memang dari kami menyampaikan tentang apa sih yang sebenarnya menjadi pokok permasalahan di sini. Jadi pokok permasalahan di sini adalah karena adanya similaritas di situ. Jadi kami di dalam persidangan tadi menyampaikan mengenai berbagai macam doktrin dari similaritas ini. Dari beberapa literatur itu doktrinnya ada yang doktrin sifatnya holistik, ada doktrin yang sifatnya dominan. Nah, aturan di undang-undang kita, undang-undang merek, undang-undang 20 tahun 2016 menyatakan ada unsur yang dominan. Itu sudah jelas di dalam penjelasan pasal 21 ayat 1 mengenai unsur yang menjadi dominan di situ. Sehingga nah, yang sudah kami sampaikan bahwa yang menjadi pedoman untuk melakukan eksaminasi mengenai persamaan pada pokoknya itu ditentukan menggunakan teori dominansi itu tadi, sehingga tentu ini mungkin bisa membantu untuk menjelaskan duduk perkara ini sehingga bisa nanti tercapai satu putusan yang adil baik untuk semua pihak di sini. Itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Oke. Masuk. Dia tanya daftarkan gugatan. Oke. Gugatan itu kapan? Daftarkan tanggal berapa ya? Kita juga lupa. Sudah ada 2 bulan. 2 bulan. 2 bulan. Gugatan ini sudah diajukan sekitar 2 bulan. Kenapa baru didaftarkan? Karena sebenarnya sebelumnya saya masih menghormati sumpah seorang dokter. Karena sebenarnya di kedokteran itu kita waktu lulus kita disumpah untuk menganggap sejawat sebagai saudara kandung. Jadi karena pemilik merek di seberang juga adalah seorang dokter dan saya merasa waktu itu belum terganggu, maka saya memutuskan memang untuk tidak menggugat meskipun saya sudah mengetahui sejak tahun 2017. Tapi kemudian pada waktu saya melihat indikasinya semakin ke belakang mendaftarkan merek-merek yang baru dan juga perkembangannya demikian banyak dan juga berita-berita yang beredar di masyarakat cukup merisaukan keberadaan klinik kami, maka saya terpaksa mengajukan proses hukum ini. Kalau yang bening satunya tuh didaftarkan jadi merek dagang tuh tahun berapa Pak? Kan Mas kan 2014 misalnya. Saya didaftarkan tahun 2010. Oh, 2010. Iya, yang satunya didaftarkan tahun 2017 Dan di ACC. dan diterima. Ya. Berarti selama 2017 yang hampir 6 tahun, total kerugian material berapa sekitar? Oh, Sekitar mau aja. lihat ini nggak? Di sekitar aja. Kerugian material saya belum menghitung secara pasti. Saya tidak bisa memberikan angka. Tapi kerugian material sangat banyak sekali karena tentunya kami di bidang servis, kami ingin memberikan servis yang terbaik untuk pasien, servis yang terbaik untuk klien kami. Tapi karena adanya klinik tersebut yang membuka klinik berseberangan jalan dengan klinik kami, maka seringkali pasien yang mau datang ke klinik kami itu salah alamat, sehingga seringkali diturunkan di klinik tersebut, sehingga itu mengurangi service excellence yang kami berikan ke pasien. Pasien terpaksa harus nyebrang, pasien terpaksa harus mencari tahu mana tempatnya gitu. Jadi itu menyebabkan kebingungan di pasien-pasien kami itu sangat terasa sekali. Dok, untuk bening sendiri similarnya itu frasa saja ataukah memang ada berbeda dari segi logo maupun tulisannya Dok ya? Karena ketika kita bicara haki, pasti kan Dirjen Haki akan menolak ketika ada persamaan baik dari logo maupun dari bahasa ataupun pelafasan, tapi ini diterima oleh Dirjen Haki. Itu bagaimana Dok? Ya. Menurut saya penyebutannya sangat mirip, dan yang lain tentu bapak-bapak yang pakar hukum ini yang bisa menjawab. Ya mungkin pakar hukum, karena kan pasti ada pembeda ya antara bening yang ini sama yang seberang gitu kan, baik dari segi logo, satu garis saja berbeda, itu berbeda Dok, dan pasti diterima oleh Dirjen Haki. Itu bagaimana dari pakar-pakar hukum? Ahli. Mau Saya kan- dijelaskan ahli? Oh iya. Jadi gini, karena di dalam pasal 21 sudah menyatakan ada persamaan secara keseluruhan
Dan itu, dan yang kedua ada persamaan pada pokoknya kan itu. Nah, persamaan pada pokoknya itu juga ditentukan harus ada daya pembedanya. Maka ini yang kemudian memunculkan namanya doktrin persamaan, nah, itu. Untuk menguji seberapa beda kan itu ya, karena harus ada daya pembedanya itu. Kalau hanya sebatas satu garis tadi itu belum menjadi daya pembeda. Jadi ini nanti merupakan karena ini dari examiner sendiri ya, pemeriksa merek, yang nanti dia melihat ini apakah memang merek ini ada daya pembedanya. Bisa jadi nanti eksaminernya menyatakan oh ada, dan itu ya. Tetapi bisa terjadi karena misinterpretasi juga bisa, karena sifat subjektif ya, sifat subjektif dari eksaminer. Maka hasil dari sifat administratif di dalam pemeriksaan setelah selesai diterima masih memungkinkan untuk dilakukan gugatan pembatalan kalau terjadi memang pemberian merek itu ada yang merasa dirugikan kan gitu. Maka melalui proses gugatan pembatalan ini salah satunya untuk dilakukan uji terhadap hasil dari pemeriksaan merek itu mas. Dok, ini laporannya ini untuk dokternya aja atau untuk BA-BA yang sudah dari public figure yang sudah mempromosikan dari merek aja. Iya, tentu laporan ini adalah untuk pembatalan merek saja. Tidak pada tertuju orangnya ya? Tidak tertuju pada orang. Tapi sejauh ini pihak pening sendiri sudah tahukah akan permasalahan ini? Kemudian kamu, karena kalau misalnya kita melihat tadi dulu perkaranya ya, kemungkinan besar kan pihak pening sebelumnya tidak tahu ada nama yang sama demikian. Gitu. Ada komunikasi terlebih dahulu kah sebelum ini atau seperti apa dan respon mereka? Iya. Di dunia kedokteran, saya termasuk salah satu pengajar di bidang estetika, dan hampir seluruh dokter estetika di Indonesia mengenal saya. Kenapa? Oh ya, hampir seluruh dokter estetika di Indonesia mengenal saya karena saya trainer nasional, bahkan saya juga trainer internasional. Jadi saya juga mengajar di Filipina untuk kelas anatomi, dan banyak sekali dokter-dokter estetika Indonesia belajar ke sana. Jadi sangat mustahil untuk seorang dokter yang bergerak di bidang estetika untuk tidak tahu bahwa Christian itu identik dengan bening. Lalu yang kedua, saya sudah melakukan langkah, yaitu mengirimkan surat kepada yang bersangkutan mengenai adanya merek saya yang sama dengan merek mereka. Tetapi setelah saya memberikan surat tersebut pada tahun 2020, kalau tidak salah ingat, pada tahun 2023 mereka membuka klinik berseberangan jalan saja dengan klinik saya. Jadi ini yang menjadi keluhan saya, dan itu sangat merugikan, padahal saya sudah menginformasikan kepada mereka. Berarti responnya tidak ada saat mengirim surat itu? Pada waktu itu saya mengirimkan surat, saya pribadi mengirimkan surat, yang menjawab adalah pengacaranya, yang mengatakan bahwa antara bening dan bening seberang itu tidak ada perbedaan dalam pembacaan. Padahal mungkin sebagaimana kita membaca, saya rasa akan sulit dibedakan dua hal ini. Tapi jawaban dari pengacara seberang adalah begitu. Dan tidak ada tindak lanjut lagi. Tapi untuk sampai saat ini udah ada komunikasi pas adanya dilaporin ini sama dokter? Belum. Belum juga. Belum. Dok, ini kan sudah didaftarkan ke pengadilan perniagaan. Apakah sudah sidang atau belum? Kan sudah. Tahapnya Ini sudah pemeriksaan ahli. Sudah sidang pemeriksaan ahli. Itu dari pihak mereka sendiri datang atau seperti apa? Kuasa hukumnya itu. Kuasa hukumnya saja. Jadi isi gugatan pokoknya hanya untuk pembatalan, Hanya untuk pembatalan merek. nggak ada masalah di materi. Jadi mungkin saya perlu jelaskan, di Undang-Undang Merek itu dimungkinkan untuk penyelesaian sengketa itu ada pasal 76 tentang gugatan pembatalan merek, ada pasal 83 tentang gugatan ganti rugi. Ini berbeda dimensi, berbeda karakter, dan berbeda rejim ya. Jadi kalau pasal 76 ini terkait dengan antara lain apabila seseorang memiliki merek yang telah terdaftar lebih dulu, terus kemudian ada similarity, ada memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek yang belakangan terdaftar, maka
orang yang bersangkutan yang merasa dirugikan boleh mengajukan gugatan pembatalan merek ke pengadilan niaga, karena itu sudah disediakan apa forumnya ya, ruangnya oleh undang-undang. Jadi tadi yang seperti dijelaskan bahwa memang ada proses di dalam proses administratif itu kan terkait dengan kewenangan pemeriksa merek, tapi itu administratif sifatnya. Jadi sifat yang dikeluarkan oleh putusan administratif itu tidak menganut stelsel yang mutlak, tapi stelsel negatif seperti sertifikat tanah lah. Kalau memang ada alasan-alasan untuk dibatalkan, makanya kalau sertifikat tanah kan ke PT UN ya, sama walaupun sudah dipublikasi dan segala macam, apabila ada pihak yang keberatan, maka dia berhak untuk mengajukan gugatan pembatalan merek ke pengadilan niaga.